Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara kedua tim itu terjadwal berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Timnas Indonesia perlu mengeluarkan performa terbaiknya untuk dapat mengalahkan Jepang. Di sisi lain, mendadak pelatih Shin Tae-yong meninggalkan Jay Itzes dan kawan-kawan di tengah perlunya kesiapan matang Timnas Indonesia menghadapi Jepang. PSSI pun mengkonfirmasi kepergian Shin Tae-yong di tengah persiapan Timnas Indonesia melawan Jepang. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi mengatakan jika Shin Tae-yong memilih kembali ke Korea Selatan untuk sementara waktu. Sekembalinya beliau dari Korea Selatan akan dievaluasi lagi istirahat beliau. Saya tidak tahu persis waktu kembali Shin Tae-yong. Khawatir lupa tanggal pulangnya, kata Yunus kepada awak media, Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024. Pergi untuk berguru ke pelatih legenda. Kabar terbaru kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya yakni Korea Selatan bukan untuk pelesiran semata. Melainkan, Shin Tae-yong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Ho Jung-mo. Pasalnya, Ho Jung-mo memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang yang berjuluk Samurai Biru. Dalam rekor 3 pertemuan dengan Jepang, Korea Selatan di bawah asuhan Ho Jung-mo mampu mengemas 2 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Diketahui, Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dengan berhasil mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan yang telah dilakukan. Sementara, Jepang menjadi pemuncak klasemen dengan berhasil mengumpulkan 10 poin dan menjadi tim yang belum terkalahkan dari 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Belanda mengeklaim kalau Timnas Indonesia akan ketambahan pemain keturunan Eropa lagi, tepatnya untuk posisi gelandang. Hal ini secara tidak langsung menepis kabar yang menyebut jika Miliano Jonathans merupakan nama yang paling dekat untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan bakal kedatangan 1 pemain lagi yakni Kevin Dix, bek sayap FC Copenhagen berdarah Maluku. Dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, Kevin Dix datang langsung ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membahas kesediaan sang pemain membela tanah leluhurnya. Sementara itu, setelah Kevin Dix dikonfirmasi bakal menjalani proses naturalisasi, ternyata ada 1 pemain Belanda lagi yang menyatakan siap gabung skuad Shin Tae-yong. Adalah Miliano Jonathans, winger klub Vitesse Arnhem yang punya garis keturunan Depok, Jawa Barat. Dia pun secara terang-terangan akui ketertarikannya bela skuad Merah Putih. Di masa lalu, ia mengindikasikan bahwa ia telah melakukan kontak dengan pelatih nasional Indonesia Shin Tae-yong. Namun ia ingin menunda karir internasionalnya untuk sementara waktu, kata Jonathans dikutip dari ESPN NL. Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya nama Miliano Jonathans menjadi sering dihubungkan dengan Timnas Indonesia. Apalagi, dia kini menjadi top skor bagi klubnya. Namun, salah satu media asal Belanda lainnya yakni Voetbal Primeur punya pandangan berbeda. Menurutnya, pemain yang kian dekat dengan Timnas Indonesia bukan Miliano Jonathans. Bintang kelahiran Belanda berikutnya diperkirakan akan tampil untuk Indonesia. Akan menjadi yang paling keren, kata judul artikel Voetbal Primeur yang diterbitkan, Sabtu, 19 Oktober 2024. Pemain yang dimaksud ialah Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Belanda yang sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace. Setelah 8 musim berkarier di Liga Inggris, Jairo Riedewald sekarang pindah ke kompetisi Belgia, tepatnya di klub raksasa Royal Antwerp. Jauh sebelum dirumorkan oleh media Belanda, Jairo Riedewald memang telah lama menyatakan ketertarikannya membela Timnas Indonesia melalui media sosialnya. Saat itu belum ada kabar lebih lanjut lagi apakah PSSI benar-benar melakukan penjajakan dengan pihak Jairo Riedewald atau tidak. Akan tetapi, baru-baru ini media Belanda kembali mengabarkan soal proses perpindahan federasi dari Jairo Riedewald ke Indonesia. Menurut Voetbal Primeur, Jairo Riedewald kemungkinan besar bakal menyusul kompatriotnya yakni Kevin Dix untuk menjalani naturalisasi. Venue pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya terungkap. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa menggelar pertandingan di tanah air karena permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka merasa keselamatan dan keamanan terancam pemain Bahrain akibat ancaman serta dari supporter Timnas Indonesia di media sosial. Supporter Garuda kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf pada laga kontra Bahrain yang berlangsung pada 15 Oktober 2024 lalu. Ahmed Alkaf membiarkan laga berlanjut hingga melewati batas waktu tambahan yang berakibat gol penyeimbang oleh Bahrain.
Bahrain pun pada laga ini dikecam karena sering pura-pura kesakitan ketika Mees Hilgers CS menjatuhkannya dengan kontak sangat minim. Beberapa hari usai pertandingan, BFA mengeluarkan pernyataan resmi dan mengecam perilaku supporter Garuda di media sosial. Oleh karena itu, mereka meminta kepada AFC dan FIFA untuk mengubah venue laga lawan Indonesia yang digelar pada 25 Maret 2025. Mereka meminta agar pertandingan dilaksanakan di luar Indonesia agar memberikan rasa kenyamanan kepada para pemain Bahrain. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain dan tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. AFC pun langsung merespons keinginan ini, dan berjanji akan membahasnya dengan pihak-pihak terkait agar menemukan jalan keluar. Konfederasi Sepak Bola Asia mengetahui kekhawatiran yang disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjelang pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C melawan Indonesia yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Tulis AFC lewat pernyataan resminya, Jumat, 18 Oktober 2024. AFC menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan berkomitmen penuh untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan semua pemain, ofisial, dan penggemar, sekaligus mengutuk segala bentuk pelecehan dan ancaman daring, ditulis AFC. Setelah gonjang-ganjing soal hal ini dalam beberapa hari terakhir, venue pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain terungkap. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Orang dekat Zinedine Zidane angkat suara soal isu sang mantan pelatih Real Madrid itu akan menggantikan Roberto Mancini sebagai juru taktik Timnas Arab Saudi jelang menghadapi Timnas Indonesia. Green Falcons julukan Timnas Arab Saudi akan bertandang ke markas skuad Garuda pada leg kedua lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Duel Timnas Indonesia versus Arab Saudi bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 November 2024 mendatang. Jelang laga tersebut, Arab Saudi tengah diguncang isu pemecatan Roberto Mancini dari kursi pelatih tim asal Timur Tengah tersebut buntut hasil yang kurang memuaskan pada 4 laga awal. Tercatat, Green Falcons hanya mampu memenangkan 1 laga, 2 hasil imbang termasuk saat melawan Timnas Indonesia 1-1, dan 1 kekalahan dari Jepang di Jeddah dengan skor 0-2. Setelah mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, para supporter Timnas Arab Saudi pun berbondong-bondong menginginkan Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih. Bak gayung bersambut, media Italia yakni Corriere della Sera menghubungkan Zinedine Zidane dengan potensi untuk menjadi pelatih baru Arab Saudi menggantikan Roberto Mancini. Mengetahui isu itu, Christophe Dugarry sang mantan rekan setim dan teman dekat Zinedine Zidane ikut buka suara. Dia menepis rumor bahwa Zinedine Zidane akan bergabung dengan Arab Saudi sambil merasa kesal dengan isu tentang kemungkinan tujuan tersebut. Menurutnya, ex-pelatih Real Madrid itu tidak akan menindaklanjuti rumor untuk melatih Arab Saudi tersebut lebih jauh dan justru lebih cenderung ingin menukangi Prancis. Zinedine Zidane tidak akan pergi, dia tidak akan pernah pergi, Christophe Dugarry meyakinkan, dikutip dari RMC Sport. Jika dia harus pergi, dia pasti sudah lama berada di sana. Setelah itu, saya tidak mengerti ketika kami mengatakan bahwa itu menyedihkan bagi orang-orang. Dia menawarkan jasanya kepada tim Prancis, kami menolaknya, imbuhnya. Setelah itu, dia melakukan apa yang dia inginkan. Demi rakyat, itu tidak berarti apa-apa. Zizou melakukan apa yang dia inginkan, kapanpun dia mau, sesuai keinginannya. Bukankah itu untuk menyenangkan orang? Tegasnya menambahkan, PSSI akan mengantongi puluhan miliar rupiah setelah FIFA memutuskan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 nanti tetap di Jakarta. Timnas Indonesia sempat terancam tidak bisa mendapat dukungan langsung dari puluhan ribu pendukungnya di Jakarta karena permintaan Bahrain kepada FIFA dan AFC. Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC untuk memindahkan venue pertandingan melawan Timnas Indonesia di luar Indonesia. Bahrain merasa keamanannya terancam karena mendapat serangan di media sosial oleh supporter Garuda, setelah laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober 2024 lalu. Pada laga yang berakhir sama kuat 2-2 itu, supporter Timnas Indonesia sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf karena dinilai lebih memihak kepada tuan rumah Bahrain. Salah satunya yaitu membiarkan laga tetap berjalan hingga menit ke-99, padahal wasit asal Oman tersebut hanya memberikan tambahan waktu selama 6 menit saja.
Akibat keputusannya tersebut, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-95 yang akhirnya menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. UEFA pun langsung mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial oleh supporter Garuda yang diterima oleh para pemain dan staf pelatih Bahrain. Dalam salah satu poin pernyataan resmi tersebut, UEFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk mengubah venue pertandingan di luar Indonesia demi keamanan timnya. AFC pun langsung merespons keinginan dari Bahrain, dan berjanji akan membahas hal ini terlebih dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum memutuskan. Namun, keinginan Bahrain itu gagal terwujud, karena Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mendapat informasi bahwa FIFA menolak permohonan tersebut. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo mengungkapkan FIFA tidak akan menggubris keinginan Bahrain. Pasukan Shin Tae-yong akan tetap memainkan pertandingan kontra Bahrain di Indonesia. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, PSSI akan mendapat uang puluhan miliar rupiah dari penjualan tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain di Jakarta. Kemungkinan besar, PSSI akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk menjamu Bahrain karena memiliki kapasitas mencapai 78.000 kursi penonton. Mengingat akan panasnya laga melawan Bahrain, antusiasme supporter diprediksi sangat tinggi sehingga penjualan tiket pun bakal membludak. Hal ini membuat PSSI ketiban untung. Jika tidak ada kenaikan harga tiket, maka rata-rata uang yang harus dikeluarkan oleh supporter sebesar Rp550.000. Harga tersebut bisa jadi lebih tinggi. FIFA dipastikan laga antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dijadwalkan digelar di Jakarta pada 25 Maret 2025 mendatang. Namun, Bahrain meminta kepada FIFA dan AFC agar pertandingan melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral. Alasan Bahrain menolak menghadapi skuad Garuda di Indonesia karena khawatir atas keselamatan dan keamanan pemain. Federasi Sepak Bola Bahrain dalam keterangan resminya menyebut ada ancaman dari supporter timnas Indonesia. Ancaman tersebut datang dari kekecewaan supporter Garuda usai pertandingan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Pada saat itu, kemenangan pasukan Shin Tae-yong dirampok oleh wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf karena memberikan tambahan waktu tidak wajar. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru soal keinginan UEFA. Dito menegaskan, negara akan memberikan jaminan keamanan kepada personil Bahrain ketika bertanding di tanah air. Kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak ada ancaman keselamatan. Pasti terjaga, diujar Dito di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dia juga memastikan, klaim-klaim soal keselamatan Bahrain akan terancam selama di Indonesia sama sekali tidak benar. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain seharusnya tidak ada alasan, jika Menpora. Dito pun menyebut bahwa FIFA tetap meminta agar laga ini digelar di Indonesia sesuai dengan jadwal sebelumnya. FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, imbu Menpora. Sejumlah pemain timnas Indonesia abroad melakoni pertandingan semalam termasuk Kelvin Verdong, Mees Hilgers, Tom Hayes Nasib, hingga Asnawi Mangkualam. Mereka kembali membela klubnya masing-masing usai memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertama, ada Kelvin Verdong yang berhasil membawa NEC Nijmegen meraih kemenangan 3-0 atas SC Heerenveen, klub yang dilatih Robin van Persie. Dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025 yang digelar di Gophers Stadium pada Minggu, 20 Oktober 2024, dini hari WIB itu, pemain timnas Indonesia tersebut masuk sebagai pemain pengganti. Meski Kelvin Verdong bermain di menit ke-73 alias hanya selama 17 menit di waktu normal, dia mampu mencatatkan rating 6,9 versi SofaScore. Kelvin Verdong kembali reuni dengan mantan rekannya di Feyenoord yakni Robin van Persie, namun posisinya berbeda kali ini RVP sebagai pelatih Heerenveen. Sementara itu, Mees Hilgers kembali bermain full 90 menit saat FC Twente bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah RKC Waalwijk. Luar biasanya, Mees Hilgers hampir mencetak gol lewat skema corner kick, namun bola masih membentur tiang gawang.
Sang bek timnas Indonesia tersebut mendapatkan rating 6,9 versi SofaScore dengan catatan akurat tepas 93% dalam lanjutan Liga Belanda itu. Senasib dengan Meeshilgers, Tom Haye kembali gagal menang bersama Almere City saat melawan Sparta Rotterdam masih di Liga Belanda. Sebelumnya, Almere sempat unggul 2-0 di babak pertama sebelum disamakan jadi 2-2 oleh tuan rumah Sparta Rotterdam. Dalam laga tersebut, Tom Haye bermain sebagai starter dan main selama 72 menit dengan mendapatkan rating 6,6 versi SofaScore. Sejak awal bergabung, Tom belum merasakan kemenangan bersama Almere City di Liga Belanda musim ini. Sementara itu, Asnawi Mangkualam tampil bersinar dengan mencetak gol penentu kemenangan Port FC 3-2 atas Nakhon Ratchasima di Liga Thailand. Sempat berbau offside, namun VAR menyatakan itu sebagai gol debut untuk Asnawi Mangkualam sejak pertama kali gabung di pertengahan musim lalu bersama Port FC. Asnawi Mangkualam sejatinya hanya jadi pemain cadangan pada laga tersebut, namun kapten timnas Indonesia itu kembali menunjukkan kualitasnya. Media asing asal Belanda, Voetbal Premier, membocorkan pemain naturalisasi selanjutnya yang memperkuat timnas Indonesia. Dalam podcast terbarunya bersama penyerang timnas Indonesia U20 Jens Raven, Voetbal Premier mengindikasikan gelandang Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, sebagai calon pemain keturunan selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim Merah Putih? Dalam Donedil terbaru bersama penyerang Indonesia Jens Raven, kami mendiskusikan beberapa nama untuk timnas Indonesia. Mantan pemain Ajax Jairo Riedewald, ditulis Voetbal Premier. Sejatinya, tanda-tanda Jairo Riedewald sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya sudah beredar sejak beberapa bulan terakhir. Di akun Instagramnya, Jairo Riedewald sudah menaruh bendera Indonesia. Menurut podcaster Voetbal Premier, Denny van Laar, Jairo Riedewald sudah positif untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut informasi yang didapatkannya dari Jairo Riedewald, PSSI sedang mengusahakannya menjadi warga negara Indonesia. Sosok pelukis yang bikin heboh saat Kevin Dix hendak datang ke Indonesia, Zulham Zubari, juga membuat kode. Ia melukis wajah Jairo Riedewald dan hasil lukisannya disukai gelandang 28 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, kapan Jairo Riedewald tiba di Indonesia untuk diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir? Mumpung ex-pemain Crystal Palace ini sedang mengalami cedera hamstring, Jairo Riedewald tak perlu berlatih bersama sang klub dan bisa saja merapat ke Indonesia dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi Jairo Riedewald dibarengi dengan Kevin Dix, ex-pemain timnas Belanda senior ini berpotensi memperkuat timnas Indonesia bulan depan. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada 15 November 2024, dan Arab Saudi pada 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 asuhan Shin Tae-yong, Jairo Riedewald dapat membentuk kolaborasi apik dengan Tom Haye di lini sentral. Karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald di atas. Pesatnya peningkatan kekuatan timnas Indonesia pada 2024 ini membuat pasukan Shin Tae-yong menjadi musuh bersama di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persaingan di grup C hingga matchday keempat masih sangat sengit. Kecuali Jepang yang nyaman bertengger di puncak klasemen, 5 tim lainnya masih memiliki peluang yang sama besar untuk lolos. Kemajuan pesat Indonesia lewat cara naturalisasi membuat negara-negara di Asia mulai khawatir. Kekuatan timnas Indonesia mulai tampil di Piala Asia Senior dan U23. Apalagi kita nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024 lalu, kata Gus Nul Yakin. Berikutnya keperkasaan tim asuhan Shin Tae-yong sangat mencolok di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia melaju ke fase ketiga saat ini dengan posisi runner-up grup F dengan menyingkirkan setru bebuyutan di AFF, Vietnam serta Filipina. Langkah PSSI yang melakukan naturalisasi berjalan membuat kekuatan Indonesia sulit ditebak lawan. Apalagi pemain diaspora yang baru alih-alih WNI punya kualitas yang terus meningkat, ujarnya. Apalagi, lanjut pengamat asal Malang ini, Jai Idzes dan kawan-kawan. Mengawali putaran ketiga sangat mengesankan dengan menahan imbang Arab Saudi dan Australia sebagai langganan Piala Dunia. Ketakutan negara lain mulai terasa ketika Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Kedua negara itu melakukan segala cara untuk mengalahkan Indonesia. Dan, ujian Indonesia akan terus meningkat hingga akhir penyisihan grup C nanti, jelasnya. Gus Nul Yakin menyebut Arab Saudi dan Australia pun akan ketakutan seperti Bahrain dan Australia.
Istilahnya, timnas Indonesia sekarang jadi musuh bersama di grup C, kecuali Jepang yang relatif lebih aman posisinya di grup ini, di paparnya. Dengan situasi seperti itu, seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia harus menyatukan tekad demi cita-cita tampil di Piala Dunia 2026. PSSI dan elemen di timnas Indonesia harus menyadari posisi sebagai musuh bersama ini. Mental pemain harus kuat, karena intrik-intrik non-teknis di pertandingan makin masif. Sekilas ada tangan-tangan tak tampak di laga melawan Bahrain dan Cina kemarin, ditutupnya. Federasi Sepak Bola Asia menganggap timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya, AFC menganggap klub asal India, Mohun Bagan, mundur dari AFC Champions League 2 2024 hingga 2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekadar diketahui, laga Traktor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya 1 hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum, ditulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu. Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang telah dicetak Mohun Bagan dihapuskan, dilanjut pernyataan di atas. Menarik menanti apakah AFC juga menganggap timnas Bahrain mengundurkan diri dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta kepada AFC dan FIFA untuk memindahkan venue laga timnas Indonesia versus Bahrain yang merupakan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 25 Maret 2025. BFA meminta laga digelar di luar Indonesia karena alasan keamanan. Mereka khawatir dengan keselamatan para pemainnya yang mendapatkan sejumlah ancaman dari netizen Indonesia pasca laga matchday ketiga grup C yang mempertemukan Bahrain versus timnas Indonesia, Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, ditulis pernyataan resmi Bahrain. PSSI sendiri tidak tinggal diam. Mereka akan bersurat ke AFC dan FIFA dan meminta agar laga tetap digelar di Indonesia. PSSI menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemain timnas Bahrain, baik di dalam maupun luar stadion. Menarik menanti respons AFC menyikapi kasus ini. Apakah AFC akan melakukan standar ganda, mengingat Presiden AFC berasal dari Bahrain? Shin Tae-yong mengungkapkan pendapatnya di laga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan Cina, Selasa, 15 Oktober 2024, malam. Ada beberapa hal yang disesalkan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia ketika laga lawan Cina berlangsung. Seperti yang diberitakan, timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dan akhirnya kalah di sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah melawan Cina. Cina berhasil membobol 2 kali gawang timnas Indonesia, sementara skuad Garuda hanya mampu menambah 1 gol lewat lemparan Pratama Arhan yang dieksekusi dengan indah oleh Tom Haye. Akhirnya, timnas Indonesia harus menerima skor akhir 1-2 melawan Cina meski lebih banyak menguasai bola. Di dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui ada penyelasan yang ia rasakan saat pertandingan berlangsung. Shin Tae-yong menyoroti soal permainan timnas Cina selama pertandingan yang tak pernah disangkanya. Karena kami kalah di pertandingan ini, saya tidak ingin membuat banyak alasan, ujar Shin Tae-yong, menjawab pertanyaan wartawan. Meski demikian, ia mengakui ada hal yang tak pernah terpikirkan olehnya sehingga persiapan skuad Garuda memiliki kekurangan. Tapi, saya tidak pernah menyangka timnas Cina untuk melakukan permainan sepak bola yang sangat klasik, bola-bola panjang, dan kick and rush, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Ia pun mengakui dirinya menyesal tak menyiapkan tim asuhannya untuk menghadapi taktik yang diterapkan negeri tirai bambu itu. Itu sedikit disayangkan, tambahnya. Dirinya juga menambahkan, alasan timnas Indonesia kebobolan di gol pertama karena ada kesalahan di lini pertahanan. Kesalahan itu yang menjadi alasan besar akhirnya skuad asuhan Shin Tae-yong tersebut gagal meraih kemenangan di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 malam tadi. Meski demikian, ia pun mengapresiasi permainan negeri tirai bambu malam ini dan menilai tim lawan telah memberikan pertandingan terbaik. Saya sebenarnya mengapresiasi permainan Cina, lain kali kami akan melakukan persiapan yang lebih baik, ujarnya menambahkan. Kekalahan malam tadi membuat poin skuad Garuda di klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sama dengan Cina. Meski demikian, ranking kedua negara belum berubah dari pertandingan sebelumnya. Indonesia berada di peringkat kelima, sedangkan Cina berada di peringkat ke-6.
Timnas Indonesia menelan kekalahan saat berhadapan dengan Timnas Cina pada laga keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pada duel ini, pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-2. Dua gol yang bersarang di gawang Martin Paes tercipta pada babak pertama. Gol kedua dicetak oleh Bakram Abdueli dan Yuning Zhang. Sedangkan, gol balasan skuad Garuda dicetak Tom Haye pada menit ke-87. Pada laga ini, Shin Tae-yong membuat satu keputusan penting dengan mencoret Eliano Reijers dari skuad bersama 3 pemain lain.